Baik, sahabat Gernas GNPP, kita sudah berada di laptop nih. Kita ini lihat di sini Komisi Pemilihan Umum ya. Ini yang sudah masuk ke KPU ya. Pertanggal di bawah nih ada 17 Februari 2024 jam 8.30 ya, sudah diupdate dengan progresnya 525.277 TPS dari total TPS yang berjumlah 823.236 TPS ya. Berarti di sini sudah ada 63,81 suara ya, persen ya. 63,81% suara yang sudah masuk dari TPS-TPS di seluruh Indonesia dan yang mencoblos di luar negeri ya. Di sini kita lihat lagi, nah masih Pak Prabowo yang memimpin ya dengan jumlah suara 43.965.302 ya, atau sekitar 57,45%. Dan di urutan yang kedua ada Pak Haji Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar ya, dengan jumlah suara 18 juta 896.520 atau sekitar 24,69%. Dan Pak Ganjar Pranowo yang pasangan dengan Pak Mahfud MD ini memperoleh suara 13.668.980 atau sekitar 17,86%. Nah, ini hitungan suara ini adalah real count ya. Sekali lagi real count, jadi jangan dengarkan yang hoak-hoak ya dengan quick count. Ini Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sahabat semua, di real count dan quick count juga itu tidak jauh berbeda ya, angkanya seperti ini ya. Jadi mau berapapun jumlah lembaga survei ya, ada 6 lembaga survei, 7 lembaga survei ini jumlahnya tidak jauh berbeda ya dengan real count ini ya. Oke, berarti bisa kita pastikan nih Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bisa memenangkan perolehan suara ya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Semoga berkah buat semuanya. Oke. Oke, kita lihat selintas saja ya, ini di Aceh nih. Ini di Aceh juga ya, suaranya real count ini, real count ya, ini Pak Anies betul. Di Aceh ini Pak Anies yang menang ya dengan jumlah suara 1.118.273 suara atau sekitar 76,48%. Kemudian Pak Prabowo ini di urutan kedua di Aceh ya dengan suara 310.074 suara atau sekitar 21,21% dan Pak Ganjar Pranowo ini hanya mendapat 33.889.000 atau sekitar 2,32%. Oke. Nah, ini di Aceh Pak Anies yang menang ya. Kita akui oleh semuanya ya di seluruh Indonesia atau dimanapun berada untuk rakyat Indonesia. Ya, ini urutan-urutannya silakan. Kalau memang masih penasaran silakan aja buka sendiri di pemilu2024.kpu.go.id ya. Silakan buka di situ saja ya. Kalau males lihat video di sini ya. Oke, kita kembali ke provinsi lain ya. Nah, ini di Bali. Di Bali kita mendapatkan suara dari Pak Prabowo ini sekitar 477.051 atau sekitar 51,33% ya. Kemenangan untuk Pak Prabowo di Bali, selamat. Kemudian Pak Ganjar Pranowo ini menjadi urutan kedua di Bali ya dengan perolehan suara 422.619 atau sekitar 45,47%. Kita akui semuanya ya. Dan kemudian Pak Anies Baswedan di sini mendapatkan suara di Bali 29.779 suara atau sekitar 3,2%. Nah, ini masih kemenangan Pak Prabowo ya di Bali. Kalau tadi di Aceh Pak Anies ya, kalau di Bali Pak Prabowo. Oke, kita lihat di Banten. Kita cepat saja ya, di Banten ini kita update per tanggal 17 Februari jam 8.30 ya, dengan progres 20.728 TPS ya dari
33.324 TPS atau sekitar 62,20% suara yang sudah masuk ya di TPS di Banten. Nah, ini masih memimpin Pak Prabowo ya dengan jumlah suara 1.395.116 suara atau sekitar 55,24%. Kemudian yang kedua Pak Anies Baswedan di sini mendapatkan suara 880.351 suara atau sekitar 34,86%. Ya, kemudian Pak Ganjar Pranowo di sini 250.067 suara atau sekitar 9,9% di Banten. Oke, di Banten masih memimpin juga Pak Prabowo ya. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah memilih. Oke, kemudian di Banten sudah di Bengkulu nih. Di Bengkulu hari ini pertanggal 17 Februari jam 8.30 kita mendapatkan suara untuk Pak Prabowo ini 599.189 atau sekitar 70,12%. Kemudian Pak Anies Baswedan di sini 150 mendapatkan suara 150.324 suara atau sekitar 17,59%. Kemudian Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD di sini mendapatkan suara 105.033 suara atau sekitar 12,29%. Jadi di Bengkulu Pak Prabowo juga menang. Selanjutnya kita masuk ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta di sini suara Pak Prabowo mendapatkan 517.118 atau sekitar 49,5%. Kemudian Pak Ganjar Pranowo di urutan kedua mendapatkan suara 312.870 suara atau sekitar 29,95%. Kemudian Pak Anies Baswedan di Yogyakarta ini mendapatkan suara 214.784 suara atau sekitar 20,56%. Itu di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta, Pak Prabowo juga menang. Kemudian untuk daerah lain yaitu di DKI Jakarta, kita lihat siapa yang menang. Nah, di daerah Jakarta ya untuk 17 Februari jam 8 ini terupdate ya. Jumlah suara Pak Prabowo ini 1.161.093 suara atau sekitar 40,81%. Kemudian Pak Anies Baswedan di sini nomor 1 ya di Jakarta dengan perolehan suara 1.169.955 suara atau sekitar 41,13%. Kemudian Pak Ganjar Pranowo ini di urutan ketiga dengan jumlah suara 513.770 suara atau sekitar 18,6%. Jadi kalau di Jakarta dan di Aceh Pak Anies yang menang ya. Hanya berbeda tipis kalau di DKI Jakarta ya dengan Pak Prabowo. Oke, selanjutnya kita melihat ke provinsi lain, yaitu Provinsi Gorontalo ya. Gorontalo, di sini di Gorontalo jumlah suara untuk pertanggal 17 Februari 2024 jam 8.30 ini Pak Prabowo mendapat 226.065 suara atau sekitar 65,35%. Kemudian Pak Anies Baswedan mendapatkan suara 100.929 suara atau sekitar 29,18% dan Pak Ganjar Pranowo di sini mendapatkan 18.916 suara atau sekitar 5,47%. Di Gorontalo Pak Prabowo juga yang menang. Selanjutnya kita masuk ke Jambi ya. Di Jambi siapa nih yang menang? Oke, masih Pak Prabowo dengan jumlah suara 769.157 suara atau 64,27%. Kemudian Pak Anies Baswedan di sini mendapatkan suara 304.523 suara atau sekitar 25,45% dan Pak Ganjar Pranowo mendapatkan suara sebanyak 123.049 suara atau sekitar 10,28%. Ini terupdate tanggal 17 jam 8.30 ya progresnya. Oke, kemudian ini di Jambi ini yang menang Pak Prabowo juga ya. Oke. Selanjutnya dari Jambi kita pindah ke Jawa Barat ya. Jawa Barat. Di Jawa Barat Pak Prabowo menang juga di angka jumlah suaranya 7.060.112 suara atau sekitar 57,13%. Kemudian Pak Haji Anies Baswedan mendapat
suara sebanyak 4.056.000 atau sekitar 4.056.596 atau sekitar 32,83%. Maaf, belepotan. Kemudian Pak Ganjar Pranowo di sini mendapatkan suara 1.240.872% atau sekitar 10,4% ya. Untuk di Jawa Barat yang menang tetap masih Pak Prabowo ya dengan angka 57,13% suara. Nah, ini juga terupdate di tanggal 17 jam 8.30 ya. Ini progresnya sudah 60,60% suara yang masuk ke KPU ya. Kemudian kita pindah dari Jawa Barat ke daerah Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini kita lihat yang menang masih Pak Prabowo ya dengan angka suaranya yaitu sekitar 8.064.255 suara atau sekitar 52,64%. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo yang menang di urutan kedua dengan jumlah suara 5.281.419 suara atau sekitar 34,48%. Kemudian ada Pak Anies Baswedan di angka 1.972.919 suara atau sekitar 12,88%. Ya, ini semuanya tertanggal 17 Februari 2024 jam 8.30. Ini progresnya di Jawa Tengah masih Pak Prabowo yang memimpin, Pak Ganjar yang kedua dan Pak Anies yang ketiga. Oke, kemudian dari Jawa Tengah kita menuju ke Jawa Timur. Di Jawa Timur kita lihat di sini Pak Prabowo juga yang menang ya dengan jumlah suaranya yaitu sekitar 6.906.420 suara atau sekitar 65,26%. Kemudian di urutan yang kedua ini Pak Ganjar ya, Pak Ganjar Pranowo itu sekitar 1.904.516 suara atau sekitar 17,99% dan Pak Anies Baswedan mendapatkan suara 1.772.735 suara atau sekitar 16,75%. Jadi di Jawa Timur masih juga Pak Prabowo yang memimpin. Oke, kemudian dari Jawa Tengah kita ke Jawa Timur. Di Jawa Timur ini tadi itu Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Oke. Di Jawa Timur ini Pak Prabowo juga yang menang dengan jumlah suara 6.906.420 suara atau sekitar 65,26%. Nah, di sini Pak Ganjar Pranowo di urutan kedua yaitu 1.904.516 suara atau sekitar 17,99% dan kemudian ada Pak Anies Baswedan dengan suara 1.772.735 suara atau sekitar 16,75%. Untuk Jawa Timur masih Pak Prabowo dan Gibran ya yang menang ya. Oke, itu Jawa Timur. Kemudian di Kalimantan Barat kita lihat teman-teman Kalimantan Barat ini ada Pak Prabowo ya yang menang di angka 980.647 suara atau sekitar 59,56%. Kemudian di urutan kedua ada Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 403.422 suara atau sekitar 24,49% dan ada Pak Ganjar Pranowo di angka 262.539 suara atau sekitar 15,95% per tanggal 17 Februari 8.30 ya dengan jumlah suara yang sudah masuk ke KPU-nya yaitu sekitar 63,61%. Ya untuk Kalimantan Barat yang menang masih Pak Prabowo. Kemudian dari Kalimantan Barat kita menuju ke Kalimantan Selatan. Ya di Kalimantan Selatan ini yang menang masih Pak Prabowo ya dengan angka suara 562.978 suara atau sekitar 55,76%. Kemudian ada Pak Anies Baswedan di angka 372.402 suara atau sekitar 36,88% dan di urutan ketiga ada Pak Ganjar Pranowo dengan jumlah suara 74,336 suara atau sekitar 7,36% per tanggal 17 Februari 8.30 ya dengan progres suara yang sudah masuk di KPU-nya yaitu 55,48%.
Jadi di Kalimantan Selatan juga masih Pak Prabowo yang memimpin. Kemudian dari Kalimantan Selatan kita menuju ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah suara Pak Prabowo yang terbanyak juga itu sekitar 480.992 suara atau sekitar 70,53%. Kemudian di urutan kedua ada Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 125.504 suara atau sekitar 18,4%. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo di urutan ketiga dengan jumlah suara 75.516 suara atau sekitar 11,7%. Bertanggal 17 Februari jam 8.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dengan jumlah suara yang sudah masuk di KPU-nya yaitu 54,32%. Jadi masih Pak Prabowo yang menang di Kalimantan Tengah. Kemudian dari Kalimantan Tengah kita pindah ke Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur jumlah suara Pak Prabowo masih mengungguli yang lain yaitu sekitar 521.084 suara atau sekitar 67,92%. Kemudian ada Pak Anies Baswedan di urutan kedua yaitu dengan 161.832 suara atau sekitar 21,9%. Dan di urutan ketiga ada Pak Ganjar Pranowo yaitu dengan suara 84,268 suara atau sekitar 10,98% per tanggal 17 Februari jam 8.30 waktu Indonesia Tengah, yaitu sekitar 55,49% jumlah suara yang masuk di Kalimantan Timur ya, masih Pak Prabowo yang memimpin. Selanjutnya dari Kalimantan Timur kita menuju ke Kalimantan Utara ya, Kaltara. Di sini di Kaltara Pak Prabowo memimpin juga dengan jumlah suaranya 86.628 suara atau sekitar 66,44%. Kemudian Pak Anies Baswedan memperoleh suara di urutan kedua dengan jumlah suara 25.848 suara atau sekitar 19,83%. Dan Pak Ganjar Pranowo yaitu 17.902 ya suara atau sekitar 13,73% ya di urutan yang ketiga. Untuk Kalimantan Utara ini adalah per 17 Februari jam 8 ya, jam 8 nih beda jamnya ya. Ini sudah masuk suaranya sekitar 52,46%. Jadi belum semua ya, tapi masih yang menang adalah Pak Prabowo untuk Kalimantan Utara. Oke. Untuk setelah Kalimantan Utara kita menuju ke Kepulauan Bangka Belitung. Di Kepulauan Bangka Belitung di sini yang menang juga masih Pak Prabowo kelihatannya dengan angka suara 313.363 suara atau sekitar 60,1%. Dan yang urutan kedua adalah Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 115.181 suara atau sekitar 22,6%. Dan Pak Ganjar Pranowo mendapatkan suara di urutan ketiga dengan jumlahnya 93.666 suara atau sekitar 17,94% per tanggal 17 Februari jam 8.30 ini sekitar 69,12% suara yang sudah masuk di KPU Kepulauan Bangka Belitung. Masih Pak Prabowo juga yang memimpin. Oke, setelah Kepulauan Bangka Belitung kita menuju ke Kepulauan Riau. Nah, di Kepulauan Riau kita lihat di sini Pak Prabowo juga yang menang ya dengan jumlah suara 254.021 suara atau sekitar 55,8%. Kemudian ada Pak Anies Baswedan di urutan kedua dengan 147.771 suara atau sekitar 32,46% dan Pak Ganjar Pranowo dengan perolehan suara di urutan ketiga 53.452 suara atau sekitar 11,74%. Untuk Kepulauan Riau juga masih Pak Prabowo yang memimpin. Kemudian setelah dari Kepulauan Riau kita masuk ke Lampung. Di Lampung kita lihat seperti apa. Nah di Lampung ini untuk pertanggal 17 Februari 2024 jam 8.30 ya Pak Prabowo masih memimpin dengan angka 2.240.034 suara atau sekitar 69,39%. Sedangkan di urutan yang kedua ada Pak Ganjar Pranowo ya di urutan kedua untuk Lampung ini Pak Ganjar Pranowo dengan jumlah suara 500.396 suara atau sekitar 15,5%.
terpaut tipis dengan Pak Anies Baswedan di urutan ketiga dengan jumlah suara 487.528 suara atau sekitar 15,1%. Hanya beda koma ya. Oke, di Lampung progres 17 Februari 8 jam 8.30.21 ini masih Pak Prabowo yang memimpin dari jumlah suara yang sudah masuk ke KPU-nya adalah 76,39%. Oke, selanjutnya masih Pak Prabowo yang menang di Lampung. Selanjutnya dari Lampung kita pindah ke Maluku. Di sini ada Maluku. Ya, udah disediakan oleh KPU. Luar biasa nih KPU. Terima kasih banyak nih masyarakat bisa melihat ya hasilnya. Nah, di Maluku ini Pak Prabowo juga masih memimpin dengan jumlah suara 175.748 suara atau sekitar 62,8%. Kemudian di urutan keduanya kita lihat Pak Anies Baswedan ya, berbeda tipis juga dengan Pak Ganjar Pranowo. Itu dengan jumlah suara 53.103 suara atau sekitar 18,98%. Dan Pak Ganjar Pranowo di urutan ketiga hanya beda koma yaitu sekitar 50.981 suara atau sekitar 18,22%. Jadi hanya beda koma ya dengan Pak Anies Baswedan di urutan kedua dan ketiga. Di Maluku masih Pak Prabowo yang memimpin ya. Untuk jumlah suara yang masuk ke KPU-nya adalah sekitar 45%-an ya. Oke, Maluku masih Pak Prabowo yang memimpin. Dari Maluku kita pindah ke provinsi lain, yaitu Maluku Utara ya. Maltara. Di Maltara ini Pak Prabowo juga masih memimpin dengan jumlah suara 174 suara, 174.302 suara atau sekitar 59,87%. Dan yang di urutan kedua adalah Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 82.046 suara atau sekitar 28,18%. Dan Pak Ganjar Pranowo di urutan ketiga dengan jumlah suara 34.806 suara atau sekitar 11,95%. Jadi di Maluku Utara masih Pak Prabowo juga yang memimpin dan Gibran Rakabuming Raka. Oke, selanjutnya dari Maluku Utara kita masuk ke provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Barat ya. Nusa Tenggara Barat. Kita lihat Nusa Tenggara Barat kita mendapatkan suara untuk Pak Prabowo yaitu sekitar 1.030.049 suara atau sekitar 66,78%, luar biasa. Kemudian Pak Anies Baswedan di urutan kedua mendapatkan suara 387.927 suara atau sekitar 25,15%. Kemudian Pak Ganjar Pranowo ini mendapatkan suara di Nusa Tenggara Barat ini sekitar 124.419 suara atau sekitar 8,7%. Jadi masih Pak Prabowo yang menang di Nusa Tenggara Barat ya. Menurut KPU di pertanggal 17 Februari jam 9 ya, beda jamnya. Dengan jumlah suara yang sudah masuk di KPU-nya adalah 71,2%. Masih Pak Prabowo di Nusa Tenggara Barat ya memimpin. Selanjutnya dari Nusa Tenggara Barat kita menuju ke wilayah Papua ya. Nusa Tenggara Timur dulu deh. Nusa Tenggara Timur. Nah, di Nusa Tenggara Timur di sini yang memimpin juga masih Pak Prabowo ya, pertanggal 17 Februari 2024 jam 9.21 ya. Ini mendapatkan suara 651.151 suara ya untuk Pak Prabowo atau sekitar 61,7%. Kemudian yang kedua adalah Pak Ganjar Pranowo dengan jumlah suara 339.488 suara atau sekitar 32,17%. Kemudian ya di urutan ketiga ada Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 64.715 suara atau sekitar 6,13% untuk di Nusa Tenggara Timur ya masih Pak Prabowo yang memimpin pertanggal 17 Februari jam 9.00 dengan progres suara yang sudah masuk di KPU-nya adalah 59,72% suara ya. Masih Pak Prabowo yang memimpin di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dari Nusa Tenggara Timur kita menuju ke Papua ya. Papua. Oke, di Papua ini Pak Prabowo juga masih memimpin ya pertanggal 17 Februari 2024 jam 9.21 ya untuk waktu Indonesia Timur. Nah ini Pak Prabowo memimpin dengan jumlah suara 48,449% suara atau sekitar 61,71%. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo mendapatkan
jumlah suara di urutan kedua yaitu 9.883 atau 25,32% ya suaranya untuk Pak Ganjar Pranowo. Kemudian Pak Anies Baswedan ini jumlah suaranya di urutan ketiga yaitu 10.183 suara atau sekitar 12,97%. Jadi di Papua juga masih Pak Prabowo yang memimpin ya dengan 61,71%. Dengan progres dari 17 Februari 2024 9.0021 ya. Progres suara yang masuk di KPU-nya adalah 24,41%. Ya masih Pak Prabowo yang memimpin di Papua. Selanjutnya dari Papua kita pindah ke Papua Barat. Papua Barat nih, Papua Barat. Halo. Nah, ini Papua Barat juga masih Pak Prabowo ya dan Gibran Rakabuming Raka dengan jumlah suara 34.795 suara atau sekitar 63,6% ya. Kemudian di urutan kedua ada Pak Ganjar Pranowo 13.660 suara atau sekitar 24,97%. Kemudian ada Pak Anies Baswedan di urutan ketiga dengan jumlah suara 6.258 suara atau sekitar 11,44% per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 dengan progres suara 21,79% suara yang masuk di KPU Papua Barat. Oke, masih memimpin juga Pak Prabowo di Papua Barat. Nah, oke, dari Papua Barat kita menuju ke Papua lain yaitu Papua Timur. Papua Timur ini kita mendapatkan jumlah suara untuk Pak Prabowo ini sekitar 651.151 suara atau sekitar 61,7%. Kemudian Pak Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan jumlah suara 339.488 suara atau sekitar 32 atau 17%. Kemudian di urutan ketiga ada Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 64.715 suara atau sekitar 6,13% per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 dengan progres suara yang sudah masuk ke KPU-nya adalah 59,72%. Jadi di Nusa Tenggara Timur juga masih Pak Prabowo yang memimpin. Selanjutnya dari Nusa Tenggara Timur kita menuju ke Papua Pegunungan. Papua Barat Daya. Ya. Papua Barat Daya. Papua Barat Daya ini kita mendapatkan suara untuk Pak Prabowo ini 27.014 suara atau sekitar 57,66%. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan 12.527 suara atau sekitar 26,74%. Kemudian ada Pak Anies Baswedan dengan jumlah perolehan suaranya 7.312 suara atau sekitar 15,61%. Ini per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 progres 33,30% suara yang sudah masuk di KPU Papua Barat Daya. Jadi masih Pak Prabowo juga yang memimpin ya dengan 57,66%. Oke, dari Papua Barat Daya kita menuju ke Papua Barat Daya, Papua Pegunungan. Oke, di Papua Pegunungan kita masih belum mendapatkan suara ya. Oke, nggak apa-apa. Karena memang medannya ya kalau ke pegunungan, aduh. Memang harus diusahakan nih oleh KPU ya untuk Papua Pegunungan nih. Harus diperhatikan. Oh, data sedang dalam proses. Oke. Nih, data sedang dalam proses ya. Berarti memang ini sudah ada 2% nih, sedikit ya. Walaupun sudah ada 0,2% ya. Masih dalam proses. Oke, baik selanjutnya ke Papua Selatan ya. Mudah-mudahan Papua Pegunungan juga bisa dapat terakses dengan cepat juga ya, seperti yang provinsi lainnya. Kemudian Papua Selatan ya, Papua Selatan ini jumlah suara untuk Pak Prabowo per tanggal 17 Februari jam 9.0021 ya mendapatkan jumlah suara 15.946 suara atau sekitar 70,85%. Dan di urutan kedua ada Pak Ganjar Pranowo dengan jumlah suara 4.535 suara atau sekitar 20,15%. Dan ada Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 2.025 suara atau sekitar 9%. Per tanggal 17 Februari 2024 9.00 jam 9.0021 dengan progres suara yang masuk ke KPU-nya adalah 15,82%.
Untuk di Papua Selatan juga masih Pak Prabowo yang memimpin dan Gibran Rakabuming Raka. Oke, selanjutnya dari Papua Selatan ya, kita menuju ke Papua Tengah. Nah, di Papua Tengah ini kita mendapatkan suara untuk Pak Prabowo ini sekitar 26.978 suara atau sekitar 67,67%, ya tertinggi. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo di urutan kedua dengan jumlah suara 8.634 suara atau sekitar 21,66%, dan urutan ketiga adalah Pak Anies Baswedan dengan perolehan suara 4.256 suara atau sekitar 10,68% per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.00 atau dengan progres 4,17% suara yang sudah masuk ke KPU-nya ya. Oke, Papua Tengah masih Pak Prabowo yang memimpin. Dari Papua Tengah kita pindah ke Provinsi Riau ya. Di Riau, oke, kita lihat di Riau masih juga Pak Prabowo yang memimpin ya dengan jumlah suara 798.639 suara atau sekitar 50,78%. Sedangkan di urutan kedua ada ya Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 623.611 suara atau sekitar 39,65%. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo dengan jumlah suara di urutan ketiga 150.529 suara atau sekitar 9,57% per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 dengan progres suara dari KPU-nya adalah 51,10%. Jadi masih Pak Prabowo yang memimpin di Riau. Oke, dari Riau kita pindah ke provinsi lain yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat juga masih Pak Prabowo yang memimpin ya sepertinya. Dengan jumlah suara 341.811 suara atau sekitar 64,23%. Kemudian di urutan kedua disusul oleh Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 154.818 suara atau sekitar 29,9%. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo dengan jumlah suara 35.539 suara atau sekitar 6,68%. Ini untuk Sulawesi Barat juga masih Pak Prabowo yang memimpin per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021. Progres suara yang masuk ke KPU-nya adalah 72,25%. Jadi di Sulawesi Barat masih Pak Prabowo yang memimpin. Oke, dari Sulawesi Barat kita akan menuju ke Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Selatan kita akan lihat jumlah suaranya untuk Pak Prabowo adalah 1.853.301 suara atau sekitar 55,98%. Sedangkan untuk Pak Anies Baswedan di urutan kedua mendapatkan suara 1.283.126 suara atau sekitar 38,75%. Sedangkan Pak Ganjar Pranowo di urutan ketiga mendapatkan suara 174.469 suara atau sekitar 5,27% untuk di Sulawesi Selatan per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 ya, dengan progres jumlah suara yang masuk di KPU-nya adalah 68,36%. Untuk Sulawesi Selatan masih Pak Prabowo yang memimpin juga. Ini adalah secara real count KPU nasional. Selanjutnya kita ke Sulawesi Tengah. Sudah ya, Sulawesi Tengah tadi? Belum ya? Oke. Untuk Sulawesi Tengah per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 Pak Prabowo memimpin dengan jumlah suara 547.219 suara atau sekitar 67,73%. Kemudian Pak Anies Baswedan di sini mendapatkan suara di urutan kedua sekitar 181.353 suara atau sekitar 22,45%. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo di angka suaranya di urutan ketiga yaitu 79.395 suara atau sekitar 9,83% ya. Untuk Sulawesi Tengah masih Pak Prabowo juga yang memimpin ya. Dengan progres suara ya, sudah masuk itu 60,52%. Jadi Sulawesi Tengah masih Pak Prabowo yang memimpin untuk Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Sulawesi Tenggara ya. Di Sulawesi Tenggara kita lihat Pak Prabowo memimpin dengan jumlah suara 536.072
suara atau sekitar 70,2%. Kemudian di urutan kedua ada Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 183.040 suara atau sekitar 23,78%. Di urutan ketiga ada Pak Ganjar Pranowo dengan jumlah suara 47,486 suara atau sekitar 6,2% per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 dengan progres suara yang masuk ke KPU-nya adalah 72,58%. Sulawesi Tenggara juga masih memimpin Pak Prabowo. Dari Sulawesi Tenggara kita akan menuju ke provinsi lain, yaitu Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara kita lihat jumlah suara yang didapat adalah untuk Pak Prabowo 974.206 suara atau sekitar 74,44%, kayaknya terbesar nih. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo di urutan kedua yaitu sekitar 232.117 suara atau sekitar 17,74%. Kemudian ada Pak Anies Baswedan di urutan ketiga yaitu 102.379 suara atau sekitar 7,82% per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 dengan progres suara yang masuk di KPU-nya adalah 78,13%. Ya, untuk Sulawesi Utara juga masih Pak Prabowo yang memimpin. Dari Sulawesi Utara kita akan menuju ke provinsi lain ya, provinsi Sumatera Barat. Oke, di Sumatera Barat kita lihat Sumatera Barat ini Pak Anies Baswedan ya yang memimpin dengan jumlah suara 720.030 suara atau sekitar 56,64%. Kemudian Pak Prabowo di urutan kedua ya dengan perolehan suara 498.487 suara atau sekitar 39,21%. Dan di urutan ketiga ada Pak Ganjar Pranowo dengan jumlah suara 52.827 suara atau sekitar 4,16%. Nah, per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 dengan progres suara yang masuk di KPU-nya adalah 62,45%. Jadi untuk Sumatera Barat di sini Pak Anies Baswedan yang memimpin. Dari Sumatera Barat kita akan menuju ke provinsi lain, Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ini yang menang Pak Prabowo lagi dengan jumlah suara 1.500.491 suara atau sekitar 70,5%. Kemudian Pak Anies Baswedan di urutan kedua dengan jumlah suara 394.000 atau 330 suara atau sekitar 18,41%. Kemudian di urutan ketiganya Pak Ganjar Pranowo dengan jumlah suara 247.179 suara atau sekitar 11,54% per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 atau dengan dari progres suara yang masuk di KPU-nya adalah 64,48%. Jadi di Sumatera Selatan Pak Prabowo lagi yang menang. Dari Sumatera Selatan kita menuju ke provinsi berikutnya yaitu Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara kita akan lihat yang menang adalah Pak Prabowo lagi ya. Untuk jumlah suaranya 1.547.753 suara atau sekitar 59%. Kemudian ada Pak Anies Baswedan di urutan kedua yaitu 753.133 suara atau sekitar 28,71 persen ya. Kemudian Pak Ganjar Pranowo di sini mendapatkan suara 322.307 atau sekitar 12,29% di urutan ketiga ya per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.0021 dengan progres suara yang masuk di KPU-nya adalah 52,4%. Ya, jadi di Sumatera Utara juga masih Pak Prabowo yang memimpin. Kemudian dari Sumatera Utara kita menuju ke yang teman-teman di luar negeri nih. Teman-teman di luar negeri di sini yang menang adalah Pak Ganjar Pranowo ya, luar biasa. Ini mendapatkan suara 359.598 suara atau sekitar 38,15%. Kemudian di urutan kedua adalah Pak Prabowo ya, di urutan kedua Pak Prabowo untuk di luar negeri. Ini mendapatkan suara sekitar 297.762 suara atau sekitar 31,59%.
Kemudian di urutan ketiganya ada Pak Anies Baswedan dengan jumlah suara 285.246 suara atau sekitar 30,26%. Nah, jadi untuk di luar negeri ini, teman-teman di luar negeri, yang menang adalah Pak Prabowo ya, per tanggal 17 Februari 2024 jam 9.00 dengan progres suara yang masuk di KPU adalah 48,87%. Baik, teman-teman semua, ini sudah kita review hasil-hasil per provinsinya untuk perhitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 secara real count per tanggal 17 Februari 2024 jam sekira 9.0021 dengan perolehan suara dari berbagai TPS itu sekitar 63,90% secara nasional ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat informasi ini. Salam damai, tetap jaga silaturahmi, tetap jaga kedamaian, dan satu suara yang menjadi presiden siapapun nanti harus kita dukung ya, baik yang mendukung presiden, calon presiden yang lain. Ya, sepertinya nih Pak Prabowo yang mendominasi ya dari setiap provinsi untuk seluruh Indonesia ini. Jadi mohon maaf, terima kasih kepada teman-teman yang tidak memilih mendukung Pak Prabowo. Tetap semangat ya, tetap kita dukung kalau nanti Pak Prabowo menjadi presiden ya. Kita harus satu suara karena kita satu negeri, satu Nusantara, satu bangsa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.